Pengesahan hasil pleno tingkat kabupaten oleh KPU Malaka sudah final, namun hal itu tidak diakui oleh pasangan calon. Paslon nomor 2 Dr. Stefanus Briaseran MPH, dan Wendelinus Taolin, dikenal dengan tagline SBSWT. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa like, subscribe, komen dan share jika Anda suka video ini, serta klik tombol lonceng, agar Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya, dari TV Kita Channel. Saudara, Paslon SBSWT, melalui saksinya menolak menandatangani berita acara hasil pleno, dan memilih menggugat hasil Pilkada Malaka ke Mahkamah Konstitusi, MK. Sebagaimana diberitakan timexkupang.com, saksi paslon nomor 2, Emilianus Charles Lalung yang hadir saat pleno, dengan tegas menyampaikan bahwa, dirinya menolak menandatangani berita acara pengesahan, dan penetapan hasil Pilkada Malaka 2020. Menurut Charles, pihaknya cukup mengerutkan kening ketika menyaksikan gitu masifnya pemilih yang mencoblos menggunakan EKTP. Charles Lalung menegaskan bahwa pada prinsipnya, Paslon SBSWT menolak proses Pilkada Malaka tahun 2020 karena adanya temuan beberapa kecurangan yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif. Ini sepertinya by design. Kita akan buktikan dalam upaya hukum, di mana kita akan menggugat hasil ini ke MK sesuai ketentuan yang berlaku, sesegera mungkin, tandasnya. Menanggapi gugatan SBSWT ke MK, Ketua Tim Pemeriksa Daerah TPD Majelis Etik Penyelenggara Pemilu saat ini, Mikhael VK, menyoroti gugatan paslon SBSWT itu. Saat diminta pandangannya, kepada timorberita.com, Selasa 22 Desember 2020, Mikhael mengatakan, Pilkada merupakan konkretisasi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam konteks Pilkada, rakyat Malaka telah menunjukkan kedaulatannya pada 9 Desember 2020 lalu. Akademisi hukum ini mengatakan, hasil Pilkada sudah berakhir, dan siapapun yang terpilih tentunya harus menghargai pilihan rakyat Malaka. Di mana-mana, mayoritas rakyat Malaka memilih SNKT sebagai pemegang kedaulatan itu. Apabila tahapan prosedur penyelesaian pelanggaran, pada saat pelaksanaan tidak dilalui, maka sulit untuk pembuktian di MK. Menurut Mikhael, apabila gugatan paslon nomor urut 2 SBSWT berkaitan dengan hasil perolehan suara, maka seharusnya dilakukan dari bawah, mulai dari penghitungan di TPS, rekapitulasi di kecamatan, sampai pada pleno rekapitulasi, dan penetapan oleh KPU Kabupaten. Kalau sudah di KPU Kabupaten, baru saksi tidak tanda tangan, maka hal ini menunjukkan ketidakdewasaan dalam berpolitik, apabila tidak disertai alasan yang jelas dan mendasar, tandasnya. Dikatakan, apabila kemudian SBSWT mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU kepada MK, itu adalah hak yang dijamin konstitusi. Terhadap langkah SBSWT untuk menempuh jalur hukum, tentunya harus diapresiasi. Namun yang terpenting, bisa membuktikan dalil permohonannya di MK. Dengan bukti-bukti yang akurat, dan mampu menghadirkan bukti-bukti tersebut, di dalam persidangan. Silakan gugat, itu hak konstitusi dan diapresiasi. Tapi apakah dalil dan bukti yang diajukan tersebut berpengaruh terhadap hasil atau tidak, tohoknya. Kita menanti saja perkembangan gugatan hasil Pilkada Malaka ke MK. Terima kasih saudara, sudah menonton TV Kita Channel. Sampai jumpa.